Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat era sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jelas. Alhamdulillah, Masya Allah. Oke, sahabat era sekalian, saya kedatangan tamu tengah malam ya. Tamu yang tidak diundang, tapi saya harapkan datang. Gimana caranya itu ya? Karena kebetulan datang ke sini dengan Ustadz Dewa. Dan beliau saya baru kenal juga dan baru kenal di sini. Tapi begitu saya lihat kalau prototipenya pakai penceramah begitu, oh saya sering lihat. Tapi kalau begini baru saya lihat kali ini. Ternyata beliau adalah Ustadz Abu Taqi Mayastino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang, apa kabar Bang? Baik. Alhamdulillah Bang. Luar biasa ya. Bikhair. Jadi beliau adalah, karena ini kan biasanya ada curiosity, ada rasa ingin tahu kan orang. Ternyata beliau dulu vokalis pertama bandnya Ahmad Dhani. Namanya apa? Downbeat. Jadi band itu namanya Downbeat Band. Sekalian Band. saya klarifikasi kepada teman-teman. Terima kasih kepada teman-teman Bala Dewa yang selalu bilang saya vokalis pertamanya Dewa 19. Yeah. That's not true. Itu tidak benar. Saya vokalisnya Dhani, Erwin, Andra dan kawan-kawan di band bernama Downbeat Band. Downbeat Band ya. Jadi Nggak down boleh. ya. D-O-W-N. Dan itu mainnya beat. masih jazz rock, pop rock gitu. Oke. Itu, dan mau rekaman nggak boleh sama orang tua. Nggak Terus boleh. digantiin sama Lasso. Diganti oleh Ari Lasso. Gitu. Jadi kebetulan beliau ini sekarang aktivitasnya apa Tad? Saya kalau di KTP Bang, saya dosen Bang. Dosen ya? Saya dosen, boleh nyebut instansi nggak? Boleh dong. Saya boleh dosen dong. di Universitas Narotama, Iya. Surabaya. Iya. NIDN saya di sana, dan saya juga pernah NID itu nomor induk dosen nasional. Oke. Dan saya pernah jadi dosen luar biasa di UIN Syarif Hidayatullah. Oke. Kemudian di Stikom Surabaya dan itu atau pembicara seminar mungkin di Trunojoyo gitu. Tapi NIDN saya di Narotama Surabaya. Kalau mata kuliah yang diampu mata apa Tad? Secara resmi saya dosen sistem informasi. Juga Dosen manajemen sistem informasi. dan manajemen bisnis, tapi saya juga diperbantukan mengajar agama Islam. Oke. Karena ternyata klausa itu saya ditunjukkan oleh wakil rektor itu Ya. dosen agama Islam itu entah yang sekarang ya, kalau yang dulu itu tidak harus punya gelar. Oke. Seperti misalnya kayak kiai, ustadz yang tidak punya gelar resmi itu boleh menjadi dosen agama Islam. Oh, Nah, saya di luaran mungkin dikenal sebagai dai. Ya. Dan dai itu bukan profesi. Iya. Karena bagi saya Panggilan jiwa. karena saya merasa diselamatkan oleh agama mulia ini, agama 124.000 nabi sejak awal zaman ini. Berarti kalau Ustadz termasuk pemimpin adil itu kalau diselamatkan. Alhamdulillah, insya Allah, amin. Jadi ya saya bicara-bicara mengenai Allah ini tidak bisa berhenti Bang. Oke. Itu mencintai Allah dan mencintai karena Allah kan, gitu. Oke. Walawan baraknya begitu. Iya. Jadi kalau dibilang kegiatan saya apa ya mungkin saya menceritakan kepada Allah, kepada khalayak ramai bahwa Allah itu ada, Tuhan yang Maha Esa itu ada. Beliau ini Maha Pengasih dan Penyayang, mudah mengutus 124.000 nabi sejak awal zaman. Ya. Itu saja karena saya cinta gitu aja. Oke. Di luar itu dulu saya ya pernah jadi konsultan, pernah jadi karyawan, pernah jadi penata musik profesional, pernah jadi penyanyi rekaman, pernah jadi model-model iklan. Satu kali main sinetron nggak pernah pingin lagi karena kapok ya. Gitu. Sinetron apa waktu itu? Tahun 95 di SCTV sinetronnya Gelora Samudra. Oh, Gelora Samudra. Oke. Jadi saya waktu itu jadi kakaknya Dina Lorenza. Kalau Dina dan Teddy Syah lihat, Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang jadi ayah saya mendiang Karudin Syah Kaharudin Syah ya. dan Bu Kumis, Pertiwi ya. Hasan, istrinya Pak Bob Hasan. Oke. Oh, Bu Pertiwi Hasan. Saya jadi anak mereka. Loh, kalau nggak salah jangan-jangan salah satu syutingnya di Jogja nggak ya? Itu waktu itu di Surabaya karena seperti mungkin mereka bikin seperti Top Gun gitu. Top Gun kan Navy tapi pilot. Kalau ini para pelaut. Tentara TNI AL. Nah, jadi saya jadi anak panglima di situ. Panglimanya Pak Kahrudin Syah gitu. Oke. Nah, itu saya nggak maunya lagi gini Bang. Buat saya saat itu tuh mahasiswa ITS. Disuruh syuting. Besok datang ya jam 8 pagi. Saya datang jam 8 pagi. Betul, syuting jam 8 tapi jam 8 malam, Bang. Dan itu jadwal bisa berantakan seperti itu tiap hari. Saya pikir saya kuliah. Saya nggak mau lagi.
syuting selesai, saya diajak, ayo ke Jakarta yuk, pindah. Nah, saya kan nggak mungkin, saya susah masuk Berapa ITS, episode UNPTN. waktu itu? Kalau nggak salah berapa 15 ya? 15 episode saya kebagian mungkin sekitar 6-7 aja. Oke. Kan pemeran utamanya si Teddy Shah. Oke. Saya juga pernah main film, dan saya sudah tuh nggak mau lagi main sinetron apa. Filmnya apa? 2017 kemarin, Ya. mungkin abang pernah tahu film Sang Pencerah. Oke. Sang Pencerah itu adalah buatan Hanung kan. Iya. Tapi maaf itu kalau Hanung nonton, ya itu mengecewakan bagi keluarga Ahmad Dahlan. Saya sangat dekat dengan Jadi keluarga Ahmad dia Dahlan. kan ada sang pencerah, ada sang kiai. Nah, jadi gini, Ada Sang dua- Pencerah itu tentang kehidupan Kiai Ahmad Dahlan, Dahlan. versinya Bung Hanung Bramantyo. Oke. Tetapi maaf, menurut keluarga Kiai, Ya. ada beberapa hal belum lengkap Ya. dan mungkin ada yang perlu diperbaiki. Maka kemudian keluarga Kiai Ahmad Dahlan dan para aktivis Muhammadiyah membuat film 2017 kemarin berjudul Nyai Ahmad Dahlan The Movie. Oke. 2017 bioskop. Iya. Awalnya saya diminta berperan sebagai Kiai Haji Ahmad Dahlan. Syaratnya 2. Turun sekitar 8-9 kg Oke. dan harus lebih hitam dikit. Oh, saya, oke. saya berjemur nggak hitam-hitam. Waktu akhirnya saya dulu Wawan Wanisar siapa yang jadi Yang Dahlan? dulu yang jadi Ahmad Dahlan adalah Lukman Sardi. Oh, Lukman Sardi. Dan maaf akhirnya itu mengecewakan karena sesuatu yang dilakukan oleh Lukman Sardi. Oke, iya, iya. Nah, iya, ya, kita iya. sebut We know, ya. we know that, Itu. iya. Maka untuk filmnya Ahmad Dahlan The Movie ini keluarga betul-betul ingin, keluarga Ahmad Dahlan ya ingin membuat film dengan pemeran Kiai betul-betul orang dianggap mengerti agama, paling tidak mengerti apa itu Islam dan Muhammadiyah. Oh, Saya kalau diharapkan. Wawan Wanisar itu ini sang kiai ya? Itu sang Kiai itu tentang Kiai Haji Hasyim Asy'ari Iya, Hasyim Asy'ari, iya. Nah, akhirnya saya ditawari oleh Kiai Ahmad Dahlan dengan syarat 2 itu, harus lebih hitam, coklat lah, dan turun sekitar 7-8 kilo. Saya cuma bisa turun 3,5 kilo dan udah berjemur nggak hitam-hitam gitu kan. Kiai Ahmad Dahlan kan agak coklat ya, agak gelap gitu. Iya. Akhirnya saya nyerah dah akhirnya. Ya udah Mas, nggak apa-apa ikut aja. Tapi diganti ya, nggak usah jadi Kiai Ahmad Dahlan. Siapa yang jadi Kiai? Mas tetap ikut kok. Jadi saya ada jadi pemeran Kiai Haji Muhammad Suja. Iya. Tangan kanan dari Kiai Ahmad Dahlan dan peletak dasar manajemen Muhammadiyah. Iya. Peletak dasar pembuat dari PKU. Pusat waktu itu namanya Pusat Kesengsaraan Umat. Sekarang namanya Pusat Kesehatan Umat. Oh, Klinik-klinik Muhammadiyah namanya PKU, rumah sakit. Dulu pusat kesengsaraan Kesengsaraan umat. Seperti bahasa Malaysia juga itu. Iya, tuh kemudian injak bumi. sekolah Muhammadiyah tuh Kiai Haja dan Kiai Suja ini pendiri Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Saya tanya siapa yang jadi Kiai Dahlan? Oh ini orang awak juga. Saya ini keturunan Jawa, Jawa, Minang, Madura Sumeneb, Mondara Sumeneb. Arab. Kayaknya Sumeneb raja jang. Ada kerajaan. Insya Allah. Insya Saya Allah, dari garis-garis sana juga. Ya. Arab, sedikit Tionghoa dan sedikit Eropa. Jadi saya Nusantara Jaya. Oh enggak, ini internationally recognized. Nah kembali ke tadi, siapa yang ini? Orang Jawa siapa? David Khalik. Seketawa. David Halik ya. David Khalik ini satu perinduan dengan kami. Jadi David Khalik waktu zaman SD sudah ketemu saya SMP, udah main-main di sini di Jakarta. Oke. Jadi waktu di syuting ya rangkul-rangkulan dia manggil saya abang, udah gitu. Jadi saya jadi David Halik ya pernah jadi Hatta dia. betul. Pernah jadi Hatta. Dan beliau saya bilang pilihan tepat daripada saya mending dia. Iya, iya. Satu beliau adik saya ini adalah aktor senior dan juga alim. Yeah. Saya tahu pasti dia alim, dia kalau nggak salah lagi ngambil S3 sekarang di bidang keislaman juga, mungkin di PTIQ kalau nggak salah ya. Dia sekarang lagi ngurusin pabrik sepatunya kalau nggak salah ya. David ya. PTIQ itu ilmu Quran ya. Dan dia juga dulu mantan abang None ya itu. Oke. Ada dia jadi itu. Saya jadi Kiai Haji Muhammad Suja. Dan tadi boleh saya cerita sedikit mengenai kenapa dibuat PKU tadi? Ya, boleh. Tapi orang sebenarnya sebelum itu orang kan pengen tahu waktu jadi vokalis band Ahmad Dhani yang bernama Downbeat. Sebenarnya bukan band Ahmad Dhani tapi band Downbeat. Yeah. Kebetulan barangkali leadernya waktu itu Ahmad Dhani mungkin. Dhani selalu jadi leader dan dia pantas jadi leader. Jadi Downbeat itu dari tahun berapa sampai tahun berapa? Downbeat yang saya di sana itu kira-kira dari tahun 88 sampai 91 lah. Oke, 88. Kan 91 mereka keluar, kami lulus kuliah, dan kemudian 92-an, 91 tuh album debut pertama
Oh, 91 lulus kuliah? Sorry, lulus SMA. SMA. Sorry. Saya Tua banget stres. Stres saya kalau lulus kuliah. Nah, terus apa namanya? Album beliau pertama kan keluar 91 92 ya. Iya. Gitu. Dan itu sudah sama saya, sama Lasso gitu loh, sama teman kami juga Ari Lasso. Kasihan Ari Lasso lagi sakit ya. Oh, kena sakit Kanker dia. Kanker tumor ya. Oke. Gitu. Ri, kalau nonton Ri. Iya, insya Allah. Ya apa kabar Ri? Iya. Dani nek nonton, sesuk aku nang omamu insya Allah. Insya Allah. Dani sering juga berkomunikasi sama saya. Iya. Komunikasi. Siapa nggak tahu Refli Harun ya? Enggak. Siapa yang nggak tahu Ahmad Dhani? Jadi kira-kira 3 tahun aja ya? Iya sekitar itu, dan mainnya belum hard rock atau alternative rock seperti sekarang. Kami dulu mainnya masih jazz rock. Oke. Jadi lagu-lagunya kayak lagu-lagu El Jarreau, Oke. Spain ya. Oke. Kemudian After All. Oke. Kemudian lagunya Toto. Lebih banyak lagu-lagu bule asing barat. Iya, tapi dulu ada vokalis perempuan namanya Nurvita Amin, itu sempat mainin satu lagunya. Jadi waktu Dani garap lagunya yang ngangkat siapa tuh vokalis perempuan yang apa? Dia itu. Dia pelipurlah hatiku. Oh, iya. Dan apa? Oh sorry, bukan dia yang apa? Oh malunya hati ini. Oh, Reza Saat itu. Reza Artamevia. Nah, itu udah dibawain vokalisnya Dani di zaman SMA, Iya. namanya Nurvita Amin, kakak kelas kami. Tapi itu lagunya Vina pertama lagunya kali. Vina tapi dengan aransemen Vina. Waktu Oh, dibawa oke. untuk Reza itu udah pakai aransemen baru yang lebih dance gitu ya, lebih R&B oke. gitu. Nah, jadi kalau dibilang barat, lagunya Vina enggak kan bahasa Indonesia. Iya. Juga lagunya Utha Likamahua ya. Iya. Aku pasti datang. Oh, oke. Itu Iya. juga udah pernah. Ini tarikannya udah kelihatan kalau vokalis. Sebenarnya kalau saya salah, baru tarik pertamanya udah kelihatan deh. kalau saya salah dimaafin ya, ini terlalu banyak kopi. Kopi enak banget nih, kopinya siapa nih dari Kopinya Lius Sungkarisma. Gitu. Namanya kopi makar. Tapi ini tulisannya Babe Haikal. Oh, itu kebetulan ada acara, Babe kasih souvenir. Saya juga dikasih beliau kopi. Iya. Nah, kopinya enak juga, kopi jahe, tapi udah habis. Baik, kalau nonton ini nanti insya Allah saya datang ke Babe atau Babe datang ke sini. Abu bawa Taki kopi, minta. Be. Iya. Oke, jadi tapi sempat bikin album juga. Iya, jadi karena gini, frankly saying, saya itu tidak boleh main band rekaman. Saya minta izin, saya nggak mau kuliah. Kalaupun kuliah, saya cuma ingin kuliah seni kayak IKJ gitu. Iya. Kamu kalau ngeband rekaman nggak usah jadi anakku. Oke. Karena maaf, bapak ibu saya, kakek dekan FK UNER, Iya. Sundoro Kartosuharjo, beliau Iya. doktor PhD. Papa Triyono Sundoro waktu itu lagi kuliah S3 di Yale University, jadi orang pendidikan. Buat Iya. mereka waktu itu musik atau band itu bukan suatu hal yang bergengsi. Iya, makomnya rendah lah. Makamnya rendah. Iya. Tapi saya bilang saya punya band bagus, tidak peduli. Akhirnya saya pisah baik-baik sama teman-teman Downbeat. Iya. Agak sedikit berantem juga sama Dani perkara lain, perkara childish, perkara Sama Dani. sedikit, tapi cuman Ya, yang pertanyaannya yang nggak berantem sama Dani itu sopo? good point. Sorry Dan. Sorry Dan. Nggak, tapi itu lucu lah, dia SMA dia sama SMA saya berantem. Kami sama-sama gengsian ini, saya bela teman SMA ini satu band padahal. Iya, Akhirnya kan gak enak gitu. Iya, Nggak sopoan akhirnya gitu. Iya. Tapi akhirnya sudah itu dua faktor itu. Tapi akhirnya sekarang jadi teman lebih baik lagi. Iya. Dan akhirnya saya keluar. Tapi karena kemudian saya alhamdulillah UMPTN diterima, kan saya bisa bilang sama orang tua, ini kan saya udah keterima nih. Itu Akhirnya tahun 91 itu ya? saya UMPT pertama nggak keterima. Oke, jadi Terlalu 92. nakal. 92 saya keterima di Teknik Industri ITS. ITS lagi. Terus karena saya bilang saya kan udah diterima di ITS nih, nilai lumayan bagus. Saya ngeband lagi dong. Akhirnya saya ngeband jadi vokalis di Hyatt, kalau Hyatt berbulan-bulan namanya. Oh, itu Jakarta. Cafe. Surabaya. Surabaya. Ya? Oh, Surabaya. Hyatt Ada beberapa Surabaya. hotel ya. Serem juga itu yang datang mulai dari cewek sampai cowok. You know. Iya. Sorry I'm straight ya. Iya. Dan itu terus akhirnya justru di masa itu nggak sengaja ada syuting sinetron datang ke Surabaya. Saya diajak, ya itu tadi sinetron itu. Saya mau karena syuting Gelora di Surabaya. Samudra. Habis itu saya nggak mau lagi bang, terus terang. Karena buat saya, tapi saya sering jadi ini iklan-iklan TV.
Oke. Banyak sekali untuk iklan TV, jadi TV commercials. Oke. Tapi justru itu sudah saya usia 30 tahun ke atas. Jadi saya bapak-bapak muda waktu saya masih di Jakarta sini. Oke. Boleh nyebut merek nggak sih? Nggak usah, nggak boleh. Oh, nggak apa-apa. Jadi iklan-iklan apa ya? Saya pernah hari ini. Kalau kita ini nggak keberatan, yang keberatan iklannya. Pokoknya banyak deh, mulai dari mie instan, sabun ya. Berani kotor tuh baik, tuh saya bagian guling-guling di lumpur sama anak itu. Terus Oke. yang iklan saya Framela tuh teh celup sosro Ramadan. Oke. Gitu. Pada hari yang sama, saya menolak iklan yang puluhan juta karena menurut MUI itu syubhat makruh, Oke. gitu ya. Oke, iya. Nah, kemudian saya pilih yang kecil nilainya. Iya. Tapi Allah membuat itu iklan kecil membuat saya namanya melambung karena itu teh Ramadan tiap hari. Oh, itu pendatang baru tuh Maciki. Nama asli saya itu Alexander Maciki Maestino Triyono Sundoro. Wah, luar biasa. Kalau orang itu manggil, Padang banget tuh ya? iya, karena orang Padang kan namanya aneh-aneh tuh. Ada aneh. Ada Ronnie Martinus, John DeVille, ternyata orang awak. Iya, John Halliwell. John Halliwell, orang awak jual padahal kan dia. Terus akhirnya Dan tidak ada kaitannya bahwa dia convert misalnya itu. betul, tapi ada satu teori mengatakan orang Minang itu kenapa bentuk wajahnya berbeda, terutama yang bukit tinggi ke atas itu. Konon mereka ini pecahan dari keturunan Makedonia Yunani dari Alexander the Great. Oh, luar biasa. Karena itu nama saya juga di Alexander kan, Iya. gitu, Iskandar. Nah, Tapi jangan salah, Macedonia itu lagi konflik dia antara Yunani sama Macedonia, negara pecahan itu Macedonianya. Makedonia. Konflik soal Alexander the Great ini. Yang mana dia dari Yang mana? Macedonia yang ini atau Macedonia yang Yunani? Oh gitu. Nah intinya nama artis saya waktu zaman di syuting itu Maciki Maestino. Oke. Waktu rekaman saya sempat rekaman. Akhirnya sempat rekaman ya. Saya bilang kan saya sudah jadi sarjana nih. Iya. Saya mau cuti dulu nggak langsung kerja. Saya mau rekaman. Itu masa-masa Lasso lagi off dari Dewa. Saya ketemu Dani. Iya. Dan ini rekamanku bagus ya. Api jadi ini. Kon ngeband aku mana yang Jakarta? Ya apa sih? Aku ini lagi nggarap album. Akhirnya diedarkan dari Figure Ramayana Records. Oke. Dan Maciki sempat saya masuk tanggal lagu dan saya berterima kasih kepada keluarga Bensleo. Pak Bensleo tidak pernah ketemu saya Iya. dan tidak pernah saya juga ketemu beliau, tapi beliau entah ada yang mengirimi kaset saya, beliau memuji karya musik saya. Karena beliau memang pengamat musik ya. Betul, dan saya tidak sempat sampai wafatnya beliau tidak pernah. Jadi itu kalau ditanya profesi saya apa ya, saya petualang lah banyak ngapa-ngapain. Gitu. Jadi kerja Tetapi pabrik yang sudah. tapi pondok pesantren enggak ya? Saya akhirnya sempat mondok tapi informal. Oke. Artinya saya mondok ke beberapa ustadz, kiai syekh ya. Influence saya dari ya banyak orang Indonesia biasanya kalau orang Minang selalu biasanya Muhammadiyah ya. Iya, iya. Itu sudah traditionally. Iya. Muhammadiyah garis miring Ahlussunnah wassalafiyah, salafi. Tapi saya juga belajar kepada para kiai NU, Nahdlatul Ulama. Dari satu katanya, satu terah juga dengan dari keluarga Gus Dur. Kan itu saya sampai wafatnya akrab dengan Gus Solah. Oke. Paman saya pernah dicalonkan Gus Dur jadi presiden, Emir Sundoro namanya, Dr. Emir Sundoro. Oke. Sempat dicalonkan juga sama Gus Dur untuk Sering menjadi. saya dengarnya Emir Sundoro ya. Tadi saya telepon beliau katanya. Oke. Nah, nggak jadi kan, gitu kan. Karena Pak Emir Sundoro ini punya mertua Pak Wijoyo Niti Sastro. Oh. Pak Wijoyo ini Wijoyo mertuanya. Oke. Itu katanya satu terah dengan Gus Dur. Berarti kami satu katanya itu satu terah. Teman kalau nggak salah Gus Dur ini dari Kiai Mutamakin, kami dari Khatib Anom. Tapi insya Allah sampai ke atas sampai ya Maulana Belik Ibrahim, Sunan Giri Ampel dan lain-lainnya itulah. Nah, jadi influence saya banyak. Kemudian juga kepada asatidz salafiyin dan teman-teman. Jadi sekarang ini saya kemana-mana keliling-keliling menyapa banyak. Bukan saya tidak bisa katakan ini firqah. Firqah itu kan pecahan. Iya. Saya katakan ini komunitas. Dan kami cari persamaannya. Oke. Jadi kepada Muhammadiyah saya sampaikan ini persamaan kita dengan yang lain. Kepada Salafin misalnya saya sampaikan ini persamaan Salafin dengan yang lain. Kepada Nahdlatul Ulama gitu. Saya dimasukkan di grup-grup NU, saya masuk, saya diterima alhamdulillah. Tapi saya tetap menyampaikan kritik kepada yang alhamdulillah cukup bisa diterima. Karena memang ada perbedaan, Bang. Tapi persamaan banyak. Kalau usia Ustadz ini ya 40-an berarti ya? Saya ya 47 ya sekarang. 47 ya, karena ya seumur Dani ya kira-kira ya. Enggak, gini.
saya ini dulu masuk SD itu 5 tahun. Jadi Dani, Andra, Erwin, rahimahullah yang sudah wafat itu semua 2 tahun lebih tua daripada saya. Oh, Erwin baru meninggal ya? Iya, kemarin 2021 dia sakit lambung, bukan COVID ya, bukan COVID, dia sakit lambung. Saya hadir di pemakamannya di Sukolilo, ada fotonya. Jadi mereka lebih tua 2 tahun daripada saya, gitu. Oh, Dani udah berapa sekarang? 49? Dani dia 72. Oh iya ya, dia 2 tahun di bawah saya. Andra 72. juga, Erwin juga mestinya iya. Wawan juga sama, drummernya ya, gitu. Iya. Saya lebih muda 2 tahun dari mereka. Jadi saya dulu orang tua saya nyolong umur. Bukan nyolong umur, saya mungkin dianggap di TK sudah nggak pantas. Karena saya kegedean badannya. kegedean juga mungkin saya dianggap sudah bisa membaca, menulis, jadi dimasukkan. Dan boleh zaman dulu kan. Iya. Jadi ya nggak enak tapi Bang. Kalau Kecil naksir teman sekelas, Kecil sendiri, kelihatan dianggap, kecil. kamu masih kecil nggak boleh. Nggak boleh, begitu. nggak boleh gabung. Nggak boleh. Nggak, kalau saya kan naksir teman sekelas nih. Oh iya. Enggak, kamu masih kecil gitu. Nggak level. Nah, gitu. Oke. Jadi Ustadz, kalau kegiatan hari-hari terakhir ini lebih banyak apa? Saya dosen, Bang. Lebih banyak di mengajar ya di Surabaya ya? Saya dosen dan sekarang kan kita mengenut kampus Merdeka. Iya. Jadi contohnya nih, kampus kami punya mahasiswa import, artinya mereka dari Yaman. Iya. Kampus kami punya kebijakan menolong para. Kampus kami itu kampus apa? Kampus kami, saya di Universitas Narotama. Oh, Narotama ya, Surabaya. Narotama ya. Yang Itu, tadi yang tetapnya ya? Iya, NIDN di situ. Iya. Nah, ada mahasiswa-mahasiswa internasional dari Narotama, dulu ada dari Thailand, dari Timor banyak. Iya. Dengan kampus Merdeka ini mereka ada mahasiswa saya dari Narotama sekarang di Bekasi malah. Yang dari Timor kembali ke Timor. Saya mengajar dengan yang penting ada online. Pengertian kampus Merdeka gara-gara COVID ini orang kembali ke base-nya masing-masing. Yang penting online. Online. Kemarin kami saya nguji skripsi online. Iya. Di rumah masing-masing. Iya. Enak pakai kemeja bawahnya sarungan. Saya pernah bersidang ya di Mahkamah Konstitusi pakai toga, celana pendek ya. Lalu saya pernah foto, saya post, dimarahin saya sama hakim konstitusi. Dia anggap contempt of court katanya. Jadi kampus Merdeka itu hikmahnya. Makanya saya sekarang bisa di sini, tapi saya mengikuti setiap rapat hadir. Iya, anywhere, anytime ya. Dan mungkin dengan ada Omikron ini ya mungkin akan terus begitu lagi. Sampai tahun 2024 ya kayak. Tapi kenapa sampai 2024 itu bahkan ke forsinya abang nanti tim analisis. Kalau itu udah ngeri-ngeri sedap ya gitu. Karena kalau kita bicara tentang tentang COVID dan sebagainya, wah itu ngeri-ngeri sedap. Walaupun saya punya teman, teman Ustadz Dewa juga. Setiap ada orang COVID dia datangi malah, dia peluk. Tapi dia nggak ketularan. Enggak. Jadi namanya Koceng Li. Koceng Li. Oh, saya dikasih obat itu sama dia si Putu Dewa tuh. Iya. Jadi ke saudara saya sakit, saya bilang itu saudara saya sedang kena COVID tuh. Iya. Mana tanya, saya didatangin betul. Dan memang dia nggak sekedar ngomong, memang betul-betul dia datangi, dia peluk. Abang udah pernah kena COVID? Alhamdulillah belum. Saya udah pernah. Oke. Dan dapetnya, tapi anak istri kena. sama mertua udah kena, sama yang asisten rumah tangga udah kena juga. Di antara yang saya gunakan ya probiotik itu. Oke. Dan tentu karena keluarga kami dokter, ya semuanya kena. Karena adik saya aktif, dokter aktif, ya kena semuanya dan itu salah satunya. Dan saya mungkin pernah kena juga, tapi nggak saya periksa, jangan-jangan. Karena saya pernah sakit juga gitu. Periksa berapa hari kemudian tuh, tapi negatif. Oke, kita tidak sedang bicara tentang COVID, tapi kita bicara tentang satu tema yang menarik ya, soal hijrah, jangan-jangan. Oh, oke. Jadi Ustadz bisa dibilang hijrah dong, tapi tidak convert ya, tidak convert No, ya. I've never been Christian or Buddhist, Hindu, no, neither. Oke. Just I was born Muslim and I'm still Muslim insyaAllah. Iya, Saya tetap Muslim. Oke, jadi Beramal muhajirin insyaAllah. Oke, jadi bisa dibilang hijrahnya kapan? Tahun berapa? Sampai ingin menjalani profesi sebagai pendakwah seperti ini. Bukan profesi, tapi menjalani kewajiban atau panggilan lah cocoknya. Bisa dibilang karena zaman SMA
saya punya band bagus sekali ya downbeat tadi. Iya, downbeat itu ya. Dan saya dianggap ngetop lah di Surabaya ya gitu. Terus tiba-tiba Jadi downbeat itu personalnya Dewa semua ya? Dani, kecuali drummer kami yang asli Wawan, Salman Harun harus ke Amerika kuliah dan saya harus tidak rekaman kan. I Maka see. saya keluar, Ari Lasso masuk dan Salman Harun digantikan Wawan, Setiawan Juniarso punya YouTube channel juga saya. Saya waktu itu agak tertampar, tapi itu alhamdulillah. Karena saya bikin band yang bagus, saya nggak ikut rekaman karena nggak boleh rekaman sama orang tua dan faktor tadi itu teman-teman yang sama-sama saya alhamdulillah SMP sempat ranking lagi gitu ini ke ITB, ke ITS, ke UNER, saya nggak keterima UMPT. Itu dulu masih umpetan ya, masih UMPTN. Nah, akhirnya itu hijrah pertama saya ingat pelajaran dari nenek, oma waktu kecil sering dibawa pengajian. Katanya kalau kita mendekat kepada Allah satu langkah, maka Allah akan mendekat kepada seperti berlari, dan itu ternyata hadis. Itu saya laksanakan. Mulai dari dulu sholat itu bolong-bolong, saya belajar disiplin sholat. Yang dulu tidak pernah tahu ada masjid di mana atau lagi nyetir cari musola, saya sekarang hafal di mana ada musola, kapan waktunya. Sampai ya seperti itu, berusaha disiplin. Kalau Surabayaan dulu itu gampang misuh itu maki-maki gitu ya. Makin khas Surabaya itu ada. Saya belajar untuk tidak memaki satu kali pun. Yang ada Jans. Jans gitu ya. Jenny's got a gun gitu ya. Nah, terus kemudian belajar untuk tidak memandang aurat perempuan. Karena kan kalau dalam Islam itu kulit juga sudah, walaupun kan harusnya berhijab, tapi masih ada perempuan yang tidak pakai, bahkan pakai tangan pendek. Itu saya belajar. Nah, itu ternyata ada perubahan, Bang. Itu saya entah bagaimana suatu hal yang tidak mungkin Allah takdirkan bagi saya, mungkin saya dikasih hadiah, insya Allah. Betul, teman-teman lama saya yang banyak itu menjauh, tapi saya dapat teman-teman baru yang lebih baik. Itu kayak misalnya kalau Anda burung yang sejenis ini ya kumpulnya memang akan sama burung yang sejenis. Betul. Gitu. Nah, Allah takdir saya satu hal yang tidak pernah tahu saya itu ada. Manusia-manusia seperti yang dulu saya lecehkan, anak-anak cupu-cupu, anak-anak nggak fun, yang bercandanya nggak gimana gitu. Cingkrang ya. Terus berjilbab, ternyata mereka baik-baik. Saya tinggalkan yang kehidupannya. Saya tetap menyapa mereka, tapi saya tidak lagi di golongan itu. Yang mereka maaf mungkin drunk segala macam itu. Nah, saya tidak. Tapi dan Allah sudah melihat saya mungkin selama setahun itu saya hijrah. Allah takdirkan saya diantaranya buat saya. Setahun itu tahun 90? Habis UMPT nggak keterima itu. Berarti itu 92. Tamparan sayang Allah pertama kepada saya. Saya kembali, yang dulu mungkin sholat Jumatan aja sama sedikit-sedikit, sekarang rutin lah berusaha. Tidak menyentuh salaman sama perempuan yang nggak mau gitu ya. Itu, dan saya juga belajar ingat-ingat petuah-petuah nenek, ibu segala macam itu ya. Belajar. Itu ada itu. Kemudian begini, orang kalau hijrah itu tidak bisa langsung tidak diuji lagi, pasti akan diuji lagi. Makin itu karena percaya nggak begitu saya hijrah. Kalau ujiannya tuh nggak kuat berarti nggak naik kelas dia. Betul. Begitu saya hijrah, terus misalnya alhamdulillah saya keterima UMPT segala macam. Cewek-cewek pada datang. Mudah sekali. Sampai datang ke rumah. Ke rumah, Bang. Minta nikahin. Enggak ya, ada yang nganterin gitu. Itu kan itu harus melewati hijrah berikutnya. Karena akhirnya itu Kiki tuh yang dulu saya nggak segendut ini, saya nggak seberantakan ini, masih cukup ganteng lah dulu. Itu sekarang aja ganteng. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya beliau ini coba rambut dicukur ya kan, diwarnain merah seperti Habib Bahar ya. Itu sama ini merah juga. Ya, alhamdulillah, makasih. Nah, itu godaan berikutnya yang datang, saya straight. Ya. Yang datang bukan hanya perempuan, tapi juga sesama jenis. Itu buat saya, I'm not comfortable with that gitu. Itu mungkin hijrah berikutnya. Hijrah berikutnya adalah waktu saya melihat orang-orang yang saya kenal, begitu mereka galau,
Jadi didatengin. kenapa saya mau tersenyum itu? Ciri-ciri orang ganteng itu tidak hanya ditaksir oleh wanita, tapi juga ditaksir oleh laki-laki. Nah, sekarang aja mereka sudah tahu saya ini dai. Iya. Masih ada coba-coba melalui inbox FB itu masih ada nyoba-nyoba. Tahu loh jelas saya orang manggil saya masih ada tuh. Nah, kemudian berikutnya adalah saya melihat teman-teman saya yang galau dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk convert. Itu menurut saya itu tidak etis. Iya. Memanfaatkan orang-orang yang sedang galau. Iya. Dan itu saya lihat polanya sama terhadap 4 kenalan saya. 2 diantaranya adalah mantan dalam tanda kutip pacar saya. Bahkan satu tunangan saya dulu. Iya. Maka saya belajar mengenai boleh disebut atau tidak ilmu perbandingan agama. Oke. Dan itu hijrah tahap berikutnya. Iya. Akhirnya saya berkenalan, dianggap murid oleh banyak sekali para asatis Indonesia. Iya. Dan saya juga sekarang di suatu lembaga meneliti resmi mengenai perbandingan agama. Dan saya juga membantu di suatu lembaga dakwah Indonesia. Iya. Dan saya diberi kehormatan, diundang macam-macam ke komunitas Muhammadiyah, Dewan Dakwah, Salafiyin, Nahdlatul Ulama, Hidayatullah, semuanya. Ini saya rangkul semuanya. Saya anggap, saya cari persamaan di antara mereka, dan perbedaan ada. Tapi perbedaannya toh tidak usuliyah, hanya furu'iyah. Furu'iyah ini hanya perbedaan ranting-ranting saja. Bukan cabang. Dasarnya ya. tidak, Iya. sama. Maka, ya ini, hijrah berikut saya menghasilkan saya seperti itu. Makanya, saya jadi seperti ini. Pesan saya bagi yang hijrah, jangan anggap hijrah itu selesai pada saat hijrah. Ada tingkatan-tingkatan berikutnya. Tapi itu justru tanda Allah sayang kepada kita. Bukan istidraj. Karena istidraj itu adalah pembiaran Allah. Oke. Dan nanti bayarnya nanti di... Jadi istidrat itu orang yang diberikan kesuksesan, kesenangan. Iya. Tapi bukan karena tanda kasih, tanda bahwa Allah itu Sayang. tetapi justru Dia dibiarkan melampiaskan hawa nafsunya, kebebalannya, kepelongan-pelongannya, dan lain-lainnya itu nanti akan, kebohongannya nanti dia akan membayarnya. Oke. Dia tidak akan mendapatkan bagiannya di akhirat nanti. Oke. Dia mendapatkannya hanya di fid dunya. Makanya dengarkan lagu Pemimpin Adil. Tadi saya sudah dengar bagus. Dan karena itu ada Ar-Rahman dan Ar-Rahim kan, berbeda gitu. Maknanya Ar-Rahman itu kepada seluruh isi dunia Allah berikan, hatta yang durhaka terhadap Allah sekalipun, durhaka terhadap Tuhan yang Maha Esa sekalipun, yang Ar-Rahim cintanya Allah yang khusus, sayangnya Allah kepada yang mereka yang mau membalas cintanya kepada Allah saja. Oke. Dan bersedia memikul tugas para nabi, 124.000 nabi, menyampaikan kebenaran. Dan menjelang akhir zaman ini semakin berat, Bang. Itu tugas-tugasnya, Bang. Kamu pasti tahu lah. Karena tapi Ustadz ya, panggilan saya Kiki kalau udah akrab. Abu Taki atau Kiki. Kalau tanya sama Dani itu Maciki, Kiki gitu. Maciki. Kalau di dunia syuting Maciki. Di dunia dakwah Abu Taki. Tapi di rumah saya dipanggil Kiki. Tapi di kantor dipanggil Alex. supaya berwibawa di pabrik lu panggil Pak Alex. Kalau yang manggil saya Pak Alex, jadi ini bekas anak bawah saya nih. Karyawan nih. Jadi saya kalau panggil Abu Taki itu artinya bapaknya Taki. Iya, kan? Karena saya punya anak namanya Taki. Taki Albikara Narasati Maestino, anak saya satu. Oke. Jadi Maestino itu Abu Taki Maestino. Maestino itu karena bulan Mei. Iya. Dan jadi Alexander dari Iskandar kan. Iskandar. Machiki, ibu saya memaksudkan saya ini mesin Machiki. Dan ternyata Michiko kalau tidak salah seseorang yang dinanti-nanti karena saya anak pertama dan cucu pertama. Dari bahasa Jepang, Maestino karena Majesty yang dihormati, dan saya Mayes dan karena lahir bulan Mei. Orang Minang ini agak kreatif kalau bikin nama. Iya, memang. Pokoknya aneh-aneh itu, bisa panjang lalu waduh ada apa gitu ya. Keluarga paman saya Boni Gantino, Chandra Visanta, Bermawanda Arjanggi, Anton Quintana, Roni Martinus, Nautinus Sony, macam-macam ini, tapi semuanya orang awak juga. Nggak ada yang orang ini apa namanya? Saya terpaksa
mengeksplor sisi Minang saya. Sekarang saya juga saya ketua koordinator daerah Rantau Minang, Bang. Di Jawa Timur, Daram di bawah MUI Sumatera Barat. Jadi Jawanya dapat, Minangnya dapat. Maduranya dapat. Maduranya dapat ya. Dapat. Tapi Abang ini Palembang ya? saya Sumatera Selatan ya. Lokal banget. Kalau beliau internasional. Sriwijaya. Ya kata Babe Ridwan Saidi nggak jelas itu Sriwijaya itu ada apa nggak sebesar itu katanya. Enggak ada kok. Ya maksudnya apakah sebesar itu gitu kata Babe Ridwan Saidi. Malah Kesultanan Palembang katanya itu besar karena berani melawan Inggris katanya. Jadi tapi tidak ikut politik ya Ustadz ya? Politik dalam arti formal ikut partai politik enggak. Atau pernah nyalek gitu-gitu? Enggak ya. Jadi sebenarnya 2012 boleh nyebut partainya nggak sih? Boleh lah, boleh. Jadi ada petinggi partai Jawa Timur, Surabaya dari PAN, 2012 ngajak saya. Iya. Saya bilang, saya nggak ngerti politik, nanti diajarin. Saya nggak punya uang, nanti ada yang ngeduitin, tambah ngeri saya. Iya. Kemudian PBB berikutnya, 2013. Iya. Bahkan ada planning menjadikan saya calon wakil wali kota Surabaya 2019. Ada. Kemudian 2017, 2018, 2019 kembali itu yang ngajak saya sempat dekat dengan ada petinggi PKS, ada suara-suara. Tapi kemudian beliau wafat kan sehari Jawa Timur. Kemudian Mas Syumi ngajak saya. Kemarin barusan ini juga Mas Syuminya Ahmad Yani. Iya, sebelumnya kan Abdullah Mahwa. Di antaranya itu. Kemudian juga dari Partai Umat ngajak saya dan dari ini PDRI juga ngajak saya. So far ini ya teman-teman semua, saya tidak formal dari mana-mana. Oke. Dan saya juga baik dengan yang non agama ya, partai-partai agama. Iya. Kita semua harus partai jaga nasionalis baik lah ya. Iya. Gitu. Tapi ada ketertarikan untuk memutuskan masuk ke partai politik, Ustaz? Saya pernah tanya di Facebook saya, perlu nggak saya ke politik? Tapi kemudian pada Ustadz jangan, kalau antum ini ke politik, antum nanti akan dianggap sebagai ustadznya partai itu. Oke. Nggak bisa bebas, mending antum di mana-mana gitu loh. Akhirnya saya nggak jadi di mana-mana, tapi saya membantu semuanya. Oke. Dan tentu saya seperti abang juga membantu yang menurut Al-Quran dan Sunnah benar. Dan jangan salah, saya punya sertifikat pemerasaan Pancasila. Oke. Jadi saya juga dulu Manggala ya. Mungkin. Jadi bukan sosialisasi mengenai kebinekaan. Oke. Udah kena 2015 2016 saya. Udah kena MPR RI. Udah kena virus 4 pilar. Sudah. Saya kan sebagai dosen sudah nerangkan. Gitu. Saya gali keterkaitan Pancasila, sila ketiga, Madinah, inspirasinya dari Madinah Rasulullah SAW, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan pemusyawaratan garis miring perwakilan tuh dari inspirasinya dari pemilihan semua Khulafaur Rasyidin. Oke. Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, radhiyallahu anhum itu semuanya bukan raja. Mereka seperti presiden. Mereka dipilih oleh wakil rakyat, oleh fraksi Ansor, fraksi Muhajirin, dan wakil kabilah-kabilah. Dan tidak ada yang anak mereka menjadi pengganti mereka. Tidak bersifat turun-temurun. Dan itu saya buktikan dari kitab Al-Bidayah wa Nihayah dari Imam Ibnu Katsir. Saya sampaikan itu di kalangan akademisi dan umum dari berbagai macam latar belakang agama, suku, bangsa, etnis di Jawa Timur. Tidak ada yang menyanggah. Dan kemudian persatuan Indonesia seperti Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam yang memimpin negara kota Madinah. Di bawah beliau ada raja-raja kecil dari unsur berbagai macam bangsa dan agama. Beliau disepakati sebagai pemimpin. Dan kita orang Muslim harus melindungi non Muslim. Itu kehormatan. Karena itu kehormatan melindungi itu. Jadi itu tadi saya mau bicara sedikit mengenai tadi yang apa? PKU. Ya, abang ini Masya Allah, ini ingatannya kuat sekali. Apa karena pengaruh kopi, Bang? Saya baru minum kopi, tadi teh semua. Makanya saya ambil, ternyata ini kopi di sini. Ini boleh saya ceritakan karena sudah ada amanat boleh dari keluarga Ahmad Dahlan. Jadi sebenarnya dulu Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, dan Nyai Ahmad Dahlan, Nyai Walidah Ahmad Dahlan, istri beliau 4, Nyai Walidah yang pertama, dua-duanya pahlawan nasional. Nah, mereka ini sudah menggalang pemberontakan terhadap Belanda bersama Hamengkubuwono. Hamengkubuwono ke? Yang waktu itu 8 mestinya ya. Kan
Muhammadiyah didirikan 1912. Iya. Berarti mestinya waktu itu 8 atau 7 ya. Kan begini, Kiai Ahmad Dahlan ini istrinya 4. Oke. Salah satunya adalah kemenakan dari Hamengkubuwono. Oh, Jadi oke. Ahmad Dahlan ini punya gelar kerajaan Kesultanan Ngayogyakarta. Ngayogyakarta Hadiningrat. Oke. Mereka berbicara merancang pemberontakan untuk mengusir Belanda. Tapi ada masukan dari Hamengkubuwono bahwa jangan seperti itu, karena kita belajar di pemberontakan atau perlawanan Pangeran Diponegoro. Pangeran Abdul Hamid Ontowiryo Diponegoro, namanya Abdul Hamid, jangan lupa itu. Abdul Hamid ya. Ya, rahimahullah. Perang Jawa itu di Jawa dan perang Sumatera di Imam Bonjol itu membuat bangkrut VOC, Iya. ya. Tapi juga menghilangkan nyawa ribuan ulama wasantrinya. Oke. Nah, Hamengkubuwono mengatakan kita belum siap, lebih kurang, dan disetujui oleh Kiai Ahmad Dahlan. Bagaimana kalau kita bangun dulu kesehatannya dan bangun dulu baca tulisnya. Bagaimana perang kalau tentaranya tidak bisa baca tulis? Oke. Bagaimana mau perang kalau tentaranya tidak bisa berhitung? Iya. Sakit-sakitan pula. Iya. Maka dibuatlah pusat kesengsaraan umat itu tadi. PKU itu ya. PKI itu sekarang menjadi pusat Kesehatan. kesehatan umat. Jadi sekarang punya rumah sakit, Muhammadiyah punya ratusan rumah sakit kan. Iya. Dan sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah itu langkah pertama dari beliau rahimahullah, Kiai Ahmad Dahlan, adalah mengajarkan baca tulis dan bahasa Indonesia dan huruf Latin. Dan ini saya bisa bertanggungjawabkan karena ada di video saya juga di YouTube channel saya, ATM Abu Takim Mestino. Oke. Beliau akhirnya dimaki sebagai kiai palsu, sebagai kafir, sebagai Wahabi. Oke. Karena juga mengajarkan huruf Latin, bahasa Indonesia, tulis menulis, hitung menghitung. Dan bahkan yang benar dari film Sang Pencerah itu adalah memang langgar kidul beliau itu dibakar. Itu betul. Tapi maaf, di video saya sudah membantah orang yang mengatakan bahwa seakan-akan Kiai Ahmad Dahlan ini miskin. Sehingga mendapatkan sumbangan dari banyak orang, dari kaum habaib juga segala macam. Iya. Buktinya beliau tidak miskin adalah kalau Anda lihat sejarah, sebelahnya Kesultanan Jogja itu, radius sekitar 1 kilometer itu tanah beliau. Oh, oke. Kauman itu. Kauman. Iya. Iya. Tapi diwakaf-wakafkan, sehingga langgar kidul sekarang tingkat kecil, masuk gang. Iya. Tapi buktinya begitu langgar itu dibakar, beliau langsung bikin 2 lantai. Oke. Dan di sebelah itu Kongres Budi Utomo yang kedua kalau tidak salah. Itu. Dan beliau juga sering ke Haji Omar Said Cokro Aminoto. Iya. Di situ berkumpullah para tokoh pejuang kemerdekaan. Bung Karno Termasuk muridnya. Bung Karno, Iya. Kartosuwiryo, Iya. bahkan Musso kalau tidak Iya. salah kan. Nah, semua di situ di Peneleh itu. Iya. Ya. Terus muridnya akhirnya langkah step back sedikit ini. Tidak langsung frontal melawan Belanda, menghasilkan kader-kadernya beliau. Kader-kadernya beliau saja Soekarno misalnya. Oke. Itu jelas Soekarno merasa dirinya Muhammadiyah. Oke. Walaupun akhirnya pada masa Masyumi versus Nasakom, beliau sempat kontra ya. Iya. You know lah, dari Nasakom. Iya. Perlu disebut nggak sih? Nggak apa-apa. Kalau sejarah nggak Sejarah. Nasakom ini nasionalisme, agama, komunisme. Iya. Itu koalisi dari PNI, Partai Nasional Indonesia, Nahdlatul Ulama, dan PKI, Partai Komunis Indonesia, melawan Masyumi, Iya. Majelis Syura Muslimin Indonesia, yang motornya adalah Muhammadiyah, 1912, Al-Irsyad, 1914, Persis Persatuan Islam 1923, Al-Wasliyah seingat saya 1930, Matlaul Anwar 1936, dan Al-Ittihadiyah saya lupa itunya. Ini memang waktu itu Soekarno yang seakan-akan murid Muhammadiyah menjauhi Muhammadiyah. Tapi begitu beliau wafat, NU kan sebelumnya di Masyumi juga kan? betul, keluar di tahun 1953, Iya. 1954 membentuk partai sendiri mengikuti pemilu 1955. Iya. Perolehan suaranya berbeda sedikit saja dengan Iya. Masyumi, tetapi perolehan kursinya sama. Iya. Jauh di bawah itu adalah NU dan PKI. Iya. Tapi itu kan seiring dengan maksud Soekarno ingin Masyumi dan PNI yang tipis itu. itu kan seiring dengan maksud Soekarno waktu itu ingin menganyang Malaysia. Iya. Dengan sesudah konferensi Asia Afrika itu kan, Iya. dengan menginginkan adanya senjata baru, 1 juta senjata baru dari Cungkok kan. Iya. Dan kemudian terjadi huru-hara. Entah siapa yang berbuat, entah siapa yang membuat duluan, tapi yang jelas ada pembunuhan jenderal itu. Iya. Itu mungkin topik lain nih Bang lebih paham. Bukan Saya lebih juga paham. saya mulai angkat nih bicara ini nggak enak nih. Dan itu, nah tapi
insya Allah juga ada pernyataan baru dari Ketua Muhammadiyah bahwa sampai akhir hayatnya Soekarno merasa diri Muhammadiyah. Oke. Itu dengan mundur sedikit Kiai Ahmad Dahlan tidak frontal melawan Belanda, menghasilkan kader seperti Muhammadiyah, seperti Soekarno. Iya. Kemudian Jenderal Sudirman. Iya, Jenderal Sudirman. Kemudian Hatta menurut kabar yang saya dengar umur 17 tahun sudah hadir di Kongres Pemuda Muhammadiyah Sumatera. Oke. Kemudian juga Ki Bagus Hadikusumo, adik dari Kiai Haji Muhammad Suja. Jadi di film itu gini-gini, 4 sahabat Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Ahmad Dahlan punya 4 sahabat. Kiai Muhammad Suja, sahabat terdekat dan tangan kanannya saya perankan di film Kiai Ahmad Dahlan The Movie itu. Iya. Kemudian Ki Bagus Hadikusumo yang adik Kiai Haji Muhammad Suja, kemudian Ki Haji Ibrahim, iparnya beliau, adiknya Nyai Walidah, dan Ki Sangidu yang menjadi imam Masjid Kesultanan Yogyakarta. Ini peletak dasarnya. Nah, ini kemudian kader berikutnya siapa? Ayah dari Buya Hamka, Haji Rasul. Buya Hamka itu kan Buya Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah. Iya, Abdul Karim Amrullah itu juniornya Kiai Ahmad Dahlan. Ke Jawa belajar mencari Ahmad Dahlan, berjumpalah di Langgar Kidul tadi itu. Itu menghasilkan itu. Ada yang mengatakan Muhammadiyah itu didirikan di Jawa, tapi besar di Sumatera Barat dan dunia dari melalui orang Minang. Nah, bayangkan mengalah sedikit bang. Ini buat yang mendengarkan, mengalah sedikit tapi ternyata. Jadi jangan boso Surabaya ojo gurusa-gurusu. Jangan siku capeh kalau orang Minang. Mau semuanya tapi tidak dapat semuanya. Itu ada lagunya siku capang siku capeh mambol lupa dah syairnya gitu. Saya kata kamu mesti besar Sarawak jauh bukan kampuang nan jauh di mato itu ya karena jauh kampuang. Nah ini langkah strategis persekutuan strategis antara Hamengkubuwono Sultan yang bergelar waktu itu masih Sayyidin Panatagama, kalau tidak salah Khalifatullah ing tanah Jawa. Jadi semua raja Jawa itu pakai gelar Khalifatullah. Kenapa dimasalahkan kata Khalifatullah ini? Dan Khalifatullah yang asli bukan kerajaan. Ini dipilih oleh Dewan Syura. Dewan Syura khalifah itu pemimpin. Harfiah dari kata khalifah itu pengganti. Itu di kata pemimpin adil itu ada kata setiap manusia adalah khalifah. Oh iya tadi. Tapi kau khalifah dari khalifah. Khalifah dari khalifah. Dalam itu. Kau dinaungi, kau diselamatkan. Itu yang adil. Yang tidak adil, yang tukang bohong, nggak tahu. Wallahu alam. Wallahu alam itu nanti repot di padang mahsyar itu. Repot nanti di Yaumiddin. Di saat di Yaumiddin pengadilan itu tidak bisa ada yang disogok, tidak bisa dimanipulasi saksi-saksinya. Kalau percaya, mengenai hari kemudian ya. Karena saya kira semua agama di dunia ini percaya hari kemudian. Tidak ada yang mengajarkan tidak ada Tuhan, tidak ada yang mengajarkan tidak ada hari kemudian. Wallahu alam sepengetahuan saya gitu. Kalau enggak bukan agama namanya. Iya. Ya, sahabat sekalian, ada lagi yang mau di-share. Apa ya? Tadi abang bilang kita ngobrol aja, jadi mengalir aja. Makanya, memang mengalir aja. Jadi, yang menarik tadi kan the movie tadi, itu di movie-nya itu 2017 sudah 2017 sempat. Jadi gini, saya itu sempat merasakan jadi berapa puluh kali diajak untuk ini, jadi nobar di sekitar Surabaya gitu. Sempat jadi ratusan ribuan orang nonton, tapi kemudian kemasukan ini Warkop DKI yang kedua nggak salah. Langsung kelindes. Tapi kalau saya bilang sih memang kualat. Jadi kami sempat bertahan sebulan, DKI masuk cuma seminggu. Sorry ya, kualat mungkin gitu. Beda dengan masa Sang Pencerah. Sang Pencerah waktu itu kan banyak ya, bisa sampai 2 bulan nggak salah di bioskop itu. Nah itu sutradaranya siapa? Bang Ola Muslim dari NTT, Bang Ola Abu Bakar namanya. Jadi ini entry point-nya dari Nyi Dahlan ya? Nyi Dahlan pemerannya si ini siapa? Tika Bravina. Jadi Tika Brav. Ada pokoknya pemain sinetron saya lupa nama Tika. Nah, jadi aneh itu yang jadi Ahmad Dahlan orang awak, David Khalik. Tika Bravina juga orang awak. Saya juga orang awak tengah gitu. Padahal Ahmad Dahlan Jawa asli ya. Nah, itu dibuat oleh keluarga Ahmad Dahlan untuk melengkapi film Sang Pencerah. Kami tidak bisa bilang itu totally wrong, salah, tapi melengkapi lah. Dan itu dan ada satu unsur kekecewaan yang tadi itu, Bang.
yang mana Lukman Sardi tadi itu. Iya, Nah oke. itu itu kekecewaan saja. Oke, Itu kan iya. perasaan saya boleh dong kecewa Iya, gitu aja. boleh, iya. Kecewa aktingnya kecewa kan tuh kan nggak saya Iya, sebut tuh. iya. Nah terus akhirnya itulah itu. Kalau abang tadi ditanya kegiatan saya apa ya KTP saya dosen, Oke. mantan manajer pabrik, konsultan juga dan apa Tapi ya? yang masih dilakoni dosen ya sama Dosen. dengan Dakwah ya. dan ya mungkin Tapi saya masih berseni juga. berseni, masih nyanyi-nyanyi. Masih insya Allah mungkin habis saya di waktu senggang saya masih bernasyid. Oke. Nasyid itu adalah Menciptakan sendiri atau menyanyikan lagu orang? terus karena saya juga bisa bikin videonya ya sekalian lah bikin. Bisa nyiptakan sendiri atau menyanyikan lagu orang lain? Saya alhamdulillah dikaruniai Allah sedikit kemampuan kiranya untuk mencipta. Oke, nyanyikan dong. Di kita nggak terasa, tidak terasa sudah 50 menit dan walaupun overnight ya kan, sekarang jam 12:30, yang nonton masih 559 orang nih yang masih nongkrongin gitu. Apa ya? Saya agak lupa nih karena juga persiapan tapi nih ada satu lagu saya Cintaku karena Allah, cintaku pada Allah, karena Allah telah mencintaiku sebelum cinta itu ada. Ini satu ciptaan saya. Karena sudah air sekarang ini jadi hak milik saya katanya teman itu. Oke. Gitu. Jadi ya nggak boleh aneh ya gitu. Iya. Terus ada lagi. Wahai perempuan soleha, engkaulah. Lupa. Bentar. Engkaulah bunga-bunga surga. Oh ya, wahai perempuan soleha, engkaulah ratu. Lupa udah. Oh, lupa. Mudah-mudahan menjelang menjelang Ramadan ini akan lebih banyak lagu yang Engkaulah kenikmatan dunia, engkaulah segala janji yang terpatri di hati. Jaga imanmu, jaga salatmu, jaga lisanmu, jaga akhlakmu, turuti suami yang bertakwa kepada Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu kira-kira saya terus. Jadi no wonder kalau misalnya Ahmad Dhani menjadikan beliau vokalis karena Ahmad Dhani kan nggak bisa suara tinggi, dia suaranya rendah kan. Dhani saya bilang punya dia selalu ciri khas gitu aja. Iya. Tapi dia punya ciri khas punya suaranya. Jadi dia selalu cari vokalis-vokalis yang tinggi suaranya. Once tinggi, Ari Lasso tinggi. Jangan lupa Judika juga pernah di bandnya dia tinggi semua. Fadli juga teman kami itu kan anak Surabaya juga. Oh, Fadli. Jadi teman saya ini dulu dari Downbeat juga sempat gabung sama cikal bakalnya yang sekarang menjadi bumerang namanya All Size. Ya, teman-teman Padi juga teman-teman satu grup Tapi memang main lah kalau gitu. grup-grup band ini kalau nggak dari Bandung, dari Surabaya yang banyak kan. Iya. Dan Jakarta juga lah. Ya Jakarta. Tapi yang disegani biasanya dari Surabaya dan dari Bandung. Nomor 3 mungkin dari Jakarta. Oke. Sorry ya. Yang anak Jakarta, tapi yang kenyataan gitu. Tapi banyak dari Jakarta datang dari Bandung dari Surabaya. Anak Jakarta nggak tersinggung juga karena nggak Jakarta asli juga sedikit. Oke. Ustadz, mungkin closing statement, silakan menyampaikan yang ingin disampaikan di Saya terus RH terang Channel. takut apa yang sudah direkam ini saya ada yang salah karena terus terang too much caffeine, terlalu banyak caffeine. Tapi ini emang enak nih dari Bang Lius ya, apa dari Lisung Karisma. Ya. Kopi Makar namanya. Apa yang saya mau kasih apa ya? Sambil lihat ke sini kalau mau ke Sobat Era. Apa yang mau saya sampaikan tidak ada. Jadi ya kalau bagi saya tertarik mencari apa makna kehidupan. Saya juga pernah mengisi di Makna Kehidupannya apa namanya Trans TV dan waktu itu reality show. Iya. Ya saya sebagai ustadz
gaul, mantan anak gaul, dan dibawa reality show ke pedalaman Melak. Oke. Dan itu katanya sempat jadi bestseller. Jadi saya sekarang teringat makna kehidupan. Makna kehidupan itu saya belajar banyak agama. Iya. Macam-macam saya pelajari, filsafat, kontra filsafat, mistisme, semuanya sufi. Saya cuma mengatakan agama 124.000 nabi sejak awal zaman ini yang pada dasarnya adalah agama ketuhanan yang Maha Esa. Ini tauhid, kemudian dinamai oleh Allah di surah Al-Maidah misalnya di ayat 3 kita yakini sebagai ayat terakhir yang turun, dan itu stempel dari Allah namanya Islam. Dari Islam itu adalah dari huruf sin lam mim. Sin lam mim ini dari kata huruf sin lam mim kita bisa membentuk kata salim, suci. Kemudian salam, damai sejahtera. Kemudian ada salamah, menjadi selamat itu. Ini adalah cara terbaik. Saya kebetulan sebenarnya di balik kamera ini ada juga seseorang yang mencoba berbagai macam agama itu tidak perlu disebutkan nama itu di balik kamera itu. Juga mestinya dia mencari juga ya. Dan saya hanya berpesan, apalagi mungkin saya sudah pernah kena COVID, pernah merasakan harapan hidup besok pagi tidak ada. Mungkin itu saver banget, sangat ini ya, sangat. Allah memberi saya tamparan kesayangan. Jadi sangat susah banget waktu itu. Saya waktu itu harus memberikan, jadi saya menjadi khatib dan imam Idul Adha. Saya sudah minta kepada panitia, tolong ganti saya. Saya sudah ngurus luar biasa. Karena gejala saya masuk ke diare waktu itu. Saya kira hanya diare, ternyata saya kena COVID. Saya tergeletak berhari-hari. Udah satu hari bisa berapa kali diare. Terus wah gue mati nih. Dan akhirnya dengan kekuatan yang diajarkan oleh para nabi ini, bagaimana Allah masih menyelamatkan sampai sekarang. Nah pesan saya, kita mati bisa kapan saja. Tapi saya kehilangan banyak saudara-saudara, sahabat-sahabat, ustadz-ustadz di COVID yang kemarin Delta ini. Itu betul-betul eye opening. Dan don't waste your time. Don't waste your time. Kalau mau hijrah cepatnya, jangan ditunda-tunda. Dan tunda-tunda. Berbuat baik itu jangan berbuat ditunda-tunda. Jangan istidraj. Berbuat baik, janganlah ditunda-tunda. Jangan sampai terkena istidraj. Seperti kata antum tadi, pembiaran dari Allah. Kita merasa itu sudah betul, sudah memang the best, yang memang inilah manusia harus begini, inilah dunia. Tapi sebenarnya Allah itu dibiarkan nanti menyesalnya luar biasa. Kalau mau bertaubat secepatnya. Dan di antara zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah zikir pagi petang. Di zikir pagi petang itu di antaranya adalah Sayyidul Istighfar. Induk dari semua istighfar. Ada kata zambi. Zambi itu adalah suatu dosa yang dilakukan berulang-ulang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya, aku bersaksi bahwa telah banyak kenikmatan, wa abu'u bizambi. Telah banyak kenikmatan bagiku dan ada dosa berulang-ulang yang aku lakukan. Faghfirli fa innahu, ampunilah aku ya Allah terhadap itu. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Minta ampun kepada Allah tiap hari, tiap detik. Saya ketemu banyak orang yang karena kekuatan zikir mereka selamat dari bahaya. Banyak sekali itu, tidak bisa diceritakan di ini. Saya pun merasakan tanpa sombong. Bukan saya Abu Taqi Alexander ini bukan siapa. Tapi karena bagian Allah lah yang maha kuasa kayak itu. Sebaiknya semuanya segera. Itu, dan kalau sudah hijrah kepada Allah, belajarlah tugas para nabi. Di antaranya menyampaikan adalah amar ma'ruf nahi munkar. Mengajak ke kebenaran dan melaksanakan kebenaran. Mencegah kejahatan dan melawan kejahatan. Dimulai dari diri sendiri. Sedapatnya. Pagi, mungkin sekarang ini kita merasa baik, besok kita bikin dosa lagi. Ya bertobat terus. Ya, karena itu sholat 5 waktu juga menggugurkan dosa, dan wudhu mengukur dosa, ke masjid kita gugur dosa, sakit ada 6 hadis, 6 hadis saya hitung, setiap penderitaan yang diderita oleh setiap beruntung jadi orang beriman ini, setiap sakit menjadi pengguguran dosa, dan dia pasti masuk surga
kalaupun ada kekurangan poinnya dia masuk neraka dulu, toh akan ke surga juga. Nah, jangan sampai kita masuk neraka itu. Amar ma'ruf nahi munkar adalah kuncinya. Dan belum tentu orang-orang yang dilecehkan di dunia ini akan kalah di akhirat. Kalau boleh sedikit saya singgung, Bang, imam-imam kita, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, empat-empatnya pernah dipenjarakan, Bang. Oke. Tentu kita tidak ingin, Bang. Ya. Dan ada nabi yang wafat, dibunuh oleh umatnya sendiri. Ada nabi yang tidak punya pengikut. Iya. Sehingga beliau akhirnya, antara Nabi Yunus alaihissalam. Iya. Dan beliau akhirnya Masuk ikan. agak sedikit ngambek mungkin ya, marah. Lalu ditegur oleh Allah, teguran sayang ditelan oleh ikan. Dan beliau kembali lagi ke tanahnya menemukan orang-orang yang ditinggalkannya sudah masuk ke jalan para nabi ini. Yang kita sebut sebagai Islam, tapi sebenarnya agama tauhid ketuhanan Yang Maha Esa itu. Dan Abang ahli hukum tata negara, saya masih ingat betul atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa itu ada di Pancasila. Dan selalu saya ingat dasar negara Republik Indonesia adalah ketuhanan Yang Maha Esa di pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Itu bukan suatu hal yang tidak sengaja. Karena perancang Pancasila, perancang semuanya itu adalah tadi yang saya sebut-sebutkan namanya itu. Utamanya Ki Bagus, Ki Kasman, ya, Buya, semua itu. Iya. Hatta juga. Hatta semuanya. Bung Karno juga. Ya, semua ini tidak ngawur. Iya. Tentu ada perhitungan. Mereka tidak bodoh. Mengapa tidak bodoh? Karena sejarah berulang. Makar-makar ini, tipuan-tipuan ini, pemberontakan ini, polanya saja berbeda. Polanya sama, bentuknya berbeda. Dulu tidak ada podcast, dulu tidak ada listrik, tidak ada internet. Iya. Tapi polanya sama adalah talking, discussion. Iya. Jadi jangan silau dengan dunia ini. Lihat core-nya. Kalau saya sebagai orang teknik industri dan sistem informasi, sistem itu ada core. Input, proses, output, feedback system. Sistem ada man, machine, money, material, methodology. Outputnya adalah service dan produk. Feedback system. Itu selalu ini satu circle, circle berikutnya. That's it. That's the circle of life. Jadi untuk teman-teman jangan silau dengan dunia ini. Dunia pasti sementara. Segera taubat, segera perbaiki diri. Malam ini tidur, pagi besok mulai sesuatu yang baru. Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allah Maha Pengampun, Allah Ghafur. Ada lagunya dari Ebit itu. Iya. Mumpung kita masih diberi waktu. Betul. Segeralah bertobat mumpung kita masih diberi waktu. Iya. Kalau ya Allah, siapa menjamin kita malam ini tidur, besok bangun? Untuk mungkin kita sudah sholat isya menghabiskan menetapkan kewajiban kita kan, gitu. Jadi saya orang yang mungkin tadi antum panjenengan abang yang saya hormati, yang saya sukai acaranya dan kalimat-kalimatnya, mengatakan saya seorang muhajirin, seorang yang sekarang sedang terkena masalah besar bertahun-tahun lalu, antum tahu siapa orang itu, mengatakan dulu saya juga muhajirin. Saya bilang dia dulu mu'alaf, dia orang Palembang itu loh. Dia bilang, kok mu'alaf? Enggak, saya muhajirin, dia bilang. Seorang sarjana hukum, Bang. Antum tahu itu ya. Dia bilang, saya muhajirin. Dia juga dulu muhajirin dari sekuler ke Islam. Sekarang sedang kena masalah besar, kena fitnah macam-macam. Saya ingat kalimat dia, saya muhajirin. Dia bilang, oh gitu. Malam-malam dia ngomong sama saya di Al-Azhar, Kebayoran Baru sini. Jadilah orang muhajirin, tidak ada ruginya. Bahkan orang yang sedang hijrah di perjalanan menuju, tentu kita masih ingat ada hadis mengatakan ada orang sudah membunuh 99 orang, kemudian dia menuju ke suatu tempat yang katanya itu kebaikan, sebelum sampai ke itu dia malaikat mengatakan dia sudah menuju hijrah, menuju ke tempat yang baik. Mediannya dihitung ternyata dia sudah sampai ke sana. Betul. Lewat sedikit sudah. Maka dia fi jannah. Itu. Tidak ada ruginya. Apa yang kita sombongkan? Wajah. Semuanya di semua partikel ini tidak ada yang buatan kita. Orang hamil tidak tahu anaknya bakal lahir atau tidak, laki atau perempuan. Ya, tidak ada yang apa yang kita sombongkan. Karena itu kalau bagi Muslim, pusat lokus kontrol kata di sini kita taruh di tanah. Karena kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dari tanah menjadi tanah.
Bang, sorry kalau ngajak ngomong soal saya Islam, saya bisa ngobrol panjang sekali. Jadi karena saya kira terbatas, saya pernah ceramah Bang di PT Surabaya itu 3 jam 4 jam, tapi suruh terus sama mereka. Kenapa? Menceritakan cinta Allah kepada kita tidak habis-habis Bang. Itu loh. Saya ada ngantuk, begitu ngomong tentang Allah saya jadi itu. Jadi ya tapi terbatas lah sudah gitu. Saya kira mungkin itu aja Bang. Iya. Kalau ada mau bertanya lagi sama saya terus Ya, nanti kita akan lanjutkan lagi dengan seri-seri lainnya, ya kan? Jadi, kalau kita bertemu, jangan kita habiskan malam ini. Walaupun tidak ada jaminan esok pagi kita bangun, ya kan? Karena yang namanya umur, usia itu di tangan yang maha kuasa. Umur itu bahasa Arab loh, urusan artinya. Iya, oh gitu ya. Umur itu urusan. Oke, jadi di tangan yang maha kuasa, tetapi kita tidak haram juga kalau kita punya janji, punya cita-cita, punya keinginan. Janji. Ya. Wa'ad. Oke. Ya, saudara sekalian. Insyaallah. Itu saja. Terima kasih atas yang sudah masih menonton. Saya tidak bacakan komentar sobat era sekalian. Karena kalau di Refli Harun Channel ini ngeri-ngeri sedap, ya. Oh ya? Ujung-ujungnya pertengkaran antara cebong sama kampret. Oh gitu. Tapi ini kita tidak bicara seperti itu, kita bicara tentang akhirat. Saya ingat kalian lah, ini nisbi. Ini nisbi semuanya, enggak usah. Dan kita dilarang taklid. Okay. Fanatik buta dilarang. Iya. Ya. Tetapi kebenaran tetap harus kita tegakkan. Kita hanya perlu taklid kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, dan itu representasi dari Tuhan yang Maha Kuasa itu adalah kebenaran dan keadilan. Dan orang-orang punya versi sendiri-sendiri masing-masing mengenai siapa Tuhannya dan siapa nilai-nilainya. Ya, ingat aja umur terbatas. Kalau kita mati mendadak jangan nyesel gitu aja. Oke. Saya sedikit ya. Iya. Ada orang muhajirin. Iya. Saya mau cerita nih, moga-moga dia masih hidup. Iya. Saya pernah bawa dia sebagai kesaksian di Al-Azhar Kebayoran Baru. Iya. 2 orang Bang. Ini gong nih, saya baru ingat, untung Abang ngomong. Pertama, anak paling gaul, anak paling rusak yang saya pernah tahu. Dia keturunan Pakistan, ganteng Bang. Dia, aduh, sampai maaf ya, dia lupa. Maaf ya, tidur pertama kali sama siapa? Sama siapa saja. Saking banyaknya. Banyaknya. Dia anak orang kaya. Kalau zaman dulu diskotik, dia banyak uang, dia bawa uang, dia sebar sehingga orang-orang berebutan sama diskotik. Di atas dari balkon. Iya. Dia bahkan tahu bagaimana cara mencampur obat narkoba Biar mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. dan kalau ini sama A dengan B mabuknya 2 jam. Oke. A dengan D mabuknya 3 jam. Nanti kalau A dengan C mabuknya nggak mabuk tapi lu seneng. Iya. Tapi habis itu ketagihan. Dia tahu. Iya. Begitu ahlinya. Dia kalau mobilnya rusak ditaruh di pinggir jalan nanti diganti sama supirnya. Oke. Satu saat dia pernah marah karena ada Kopaja Metro Mini nyalip dia. Dipepetnya Kak di film action. Iya. Bayangin ini mobil Mitsubishi Galant itu gimana? Zaman dulu ya mahal tuh. Iya. Dipepetnya. Berhenti dia, centengnya naik ke supir itu, dipukulin. Oke. Lu ngapain nyalip gue? Satu saat kemudian ayahnya mati. Oke. Hartanya semua ini entah harus bayar hutang atau ditipu orang, Iya. jatuh miskin. Oke. Tapi dengan itu Allah memberikan dia hidayah. Saya ingat betul. Orangnya masih ada sekarang ya? Saya close contact sama dia. Oh, Semoga tapi kalau masih dia- ada? Insya Allah masih ada. Oke. Masih lebih Usia muda. kurang lebih sama? Enggak, lebih muda 7 tahun daripada saya. Dia masih hidup. Dia bilang di Al-Azhar, kalau kita sekarang ini Mudah-mudahan yang bersangkutan menonton ya? ya, cari saya kalau ketemu saya ya. Gitu. Saya kangen sama kamu. Iya. Kalau satu saat kita menemukan istri dan anak ini nggak bisa makan, itu bukan masalah besar, masih bisa dicari. Tapi kalau nanti kita satu saat menemukan kita di neraka, itu baru masalah besar. Itu yang pertama. Yang kedua, moga-moga ini saya nggak salah ngomong, saya pernah kenalan pembunuh bayaran profesional yang hijrah. Dia dapat hidayah, sudah terima uang DP untuk membunuh seseorang di Batam. Kalau nggak salah tarifnya waktu itu 90 juta. Udah berapa tahun yang lalu, mungkin 10 juta, sekarang mungkin setara dengan berapa ratus juta gitu ya. Iya. Dia udah terima 15 juta. Kemudian dia dapat hidayah di hari Sabtu. Hari Ahadnya dia semacam pingsan, dikembalikan uangnya itu. Dia pembunuh bayaran Bang. Dan sebelumnya sudah banyak kisah-kisahnya itu, termasuk katanya
sindikat dia memotong mutilasi, membakar apa gitu ya. Bayaran. Iya. Senin dia kembalikan. Yang tadinya dia itu ditakuti orang. Pertama kali dia hijrah dia dianggap gila. Pakai sorban, pakai sholat. Orang gila nih. Tapi lama-kelamaan itu tadi. Dia kehilangan teman-teman lama dia, tapi digantikan teman-teman yang baru. Yang soleh-soleh yang dulu dia hancurkan, dia lecehkan. Tapi Allah ganti sahabat-sahabat lamanya itu dengan sahabat baru yang betul-betul. Terus dia cerita begini, kalau ketemu saya, kadang-kadang dia cuma punya uang 10.000, 20.000. Tapi saya berkelahi sama dia. Apa berkelahinya? Siapa yang bayar makan? Oke. Karena adab tuan rumah, Itu adalah, bahkan kalau perlu ada sapi dipotong untuk tuan rumah. Itu adab Islam. Iya. Ada ayam dipotong. Iya. Antum tamu ana. Orang Surabaya, lo kok nggak ada duit? Tak bilang, kamu nggak punya duit? Udahlah, antum tak bayar. Saya ambil uangnya dia, saya masukkan. Dia ambil tangan saya, saya bayar. Begitu saya sudah. Satu yang membuat saya terenyuh. Saya pernah bawa wartawan mewawancarai dia, ini perempuan. yang pembunuh bayar ini. Iya. Saya pernah bawa wartawan mewawancarai dia. Wartawannya nangis dengar kisah hidup dia. Terus dia cerita begini, aku dulu zaman masih jadi bos geng, jadi kepala mafioso. Uang Ini itu usianya sama dengan lebih tua dari saya. Oh, lebih tua. Oke. Nah, uang di kantong saya itu minimal 1-2 juta. Itu tahun yang lalu. Tahun dulu mungkin sekarang 2-3-4 juta kali. Iya. Itu minimal tiap hari tuh, setoran dari pasar Senen, pasar segala macam itu. Sekarang uang saya mungkin 10.000, 20.000. Mungkin jam sekarang setara dengan 50.000 kali ya. Gitu. Tapi dulu anakku itu nakal, istriku sama aku tiap hari berkelahi. Uang itu habis kayak uang jin dimakan setan atau uang setan dimakan jin. Untuk mabok, untuk perempuan dan segala macamnya. Gak barokah. Sekarang uang cuma 10.000, 20.000. Tapi aku mbak istriku kayak pacaran bendino jarene. Aku dan istri kayak pacaran tiap hari dia bilang gitu. Jadi dia bahagia. Gak punya uang tapi dia bahagia. Satu hal dia pernah telepon saya bertahun-tahun yang lalu. Ki, keahlian lama aku bermanfaat. Saya pikir jangan-jangan orang ini motong orang lagi. Loh, apa kan? Tak bilang, iya aku motong lagi. Hah? Iya sekarang aku jadi tukang jagal kambing. Bermanfaat pada Idul Adha gitu. Dia kebajikan karena dia ahli memotong. Iya. Ini satu ibrah dari kenalan saya. Oke. Yang orang-orang yang bahagia bahkan dengan tidak punya uang. Mereka istiqomah. Dan itu tidak bisa ditukar dengan uang. Mereka senang gitu loh. Jadi pesan saya, ada sesuatu yang tidak bisa dinilai dengan uang. Tapi Allah Maha Kaya, Allah Ghani Al-Bakhni. Itu menyelamatkan, tapi Allah juga Maha menghancurkan. Hati-hati. Iya. Astagfirullah. Bagi Allah mudah sekali ya untuk mengambil kan bahkan our life juga bisa mudah banget. Ya, sahabat era sekalian. Tadi nggak janjian pada kita manggil. Oh iya. Jadi saya sudah bilang kalau di Refli Harun Channel ada tamu itu nggak pakai skenario mau ngomong apa, pokoknya mengalir saja. Tadi saya tanya, kita mau ngobrol apa nggak? Nggak tahu, kita ngobrol aja katanya. Pokoknya saya mau pulang nggak boleh tadi. Ya, jadi beliau ini datangnya tadi kita mulainya 11:30. Saya datang jam 9:30 kali ya. Sekarang jam 1 ya. Walaupun ini tidak terlalu record ya kan. Saya pernah kedatangan tamu itu baru datangnya 1:30 atau 1:30 bahkan. Jadi walaupun sudah banyak yang tidur ya, tapi masih ada, alhamdulillah masih ada 497, 99 sampai watching now ya, sampai akhir ini. Dan ini bisa dilihat ya nanti besok gitu. Tapi jangan lupa juga beliau juga ada channel YouTube-nya namanya ATM ya. Ingat saja ATM. Jadi strip ya kan? Abu Taqi Mayestino. Nah, jadi kalau ada namanya yang agak aneh ATM Abu Taqi Mayestino, nah beliau. Dan saya juga membolehkan kalau beliau ingin mengambil materi ini isoki nggak apa-apa ya. Jazakallah khairan Bang, semoga Allah balas dan kebaikan. Amin. Itu saja sahabat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asik juga.